Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para akhwat dan ummahat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya kita bersyukur karena di pagi hari ini kita dipertemukan dalam suasana iman, dalam suasana untuk mengejar dan mengusahakan sebab-sebab turunnya rahmatnya kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariatnya, menurunkan petunjuknya dengan sifat-sifat kemahasempurnaan yang ada pada dirinya, sehingga semua hukum-hukum yang diturunkan dalam agamanya tidak mungkin ada kesalahan, tidak mungkin ada hal yang bertentangan dengan maslahat, dan tidak mungkin luput untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan besar bagi umat yang memahami dan menjalankannya dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'an itu tidak ada padanya kesalahan dari depan maupun dari belakang, karena dia diturunkan oleh Zat yang maha sempurna hikmah dan hukumnya dan maha terpuji semua sifat-sifatnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjadikan orang-orang yang beriman selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua ketentuannya, selalu menisbatkan keburukan kepada dirinya sendiri dan menisbatkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana makna doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dalam doa qunut waktu salat witir, atau kita
kita baca dalam doa iftitah, wal khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laisa ilaik. Dalam doa qunut witir, wal khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laisa ilaik. Kebaikan itu semua ada di tanganmu ya Allah, dan keburukan itu sama sekali tidak dinisbatkan kepada dirimu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan taufik untuk berkumpul di majelis ilmu dalam rangka untuk memperbaiki keimanan kita, membenarkan sikap seorang beriman yang benar ketika menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala, menyikapi ketentuan-ketentuan dalam hukum-hukum syariatnya. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala sewaktu memuji hamba-hambanya yang beriman dan memiliki ketakwaan yang hakiki dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan sikapnya, memuji mereka dengan keridhaannya terhadap ketentuan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, memuliakan ketentuan hukum dalam syariat Allah, maka itu adalah timbulnya dari ketakwaan yang terdapat dalam hati. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman dipuji karena sikap mereka yang tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan semua ketentuan yang diturunkan dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak pantas bagi seorang mukmin, laki-laki maupun perempuan yang benar-benar dia itu beriman, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, kemudian dia memiliki pilihan lain dari urusannya tersebut. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam kesesatan yang nyata. Inilah secara umum merupakan gambaran sikapnya orang-orang yang beriman, yang tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya diisi dengan kemanisan iman, sehingga dengan itu dia senantiasa menerima dan ridha terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ciri-ciri orang yang merasakan kemanisan iman atau kelezatan iman adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah." Akan merasakan kelezatan iman. Siapakah dia? Dia adalah orang yang radiya billahi rabban, ridha kepada Allah sebagai Rabb-Nya. Termasuk dalam hal ini adalah menerima dengan ridha, menerima dengan lapang dada segala ketentuan dan hukum yang diberlakukannya, karena dia ridha terhadap semua kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka dia yakin semua yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya itulah yang terbaik bagi manusia. Wabil Islami dinan, dan dia ridha kepada Islam sebagai agamanya, serta dia ridha kepada Nabi Muhammad SAW sebagai imam dan panutannya. Nah, dengan ini kita mengetahui jika kita mendapati hal-hal dalam Islam yang mungkin dinilai oleh sebagian orang tidak sesuai dengan kepentingan perorangan atau golongan tertentu, atau dirasa oleh sebagian orang hukum tersebut tidak adil atau terkesan mendolimi pihak-pihak tertentu,
maka ketahuilah ini timbulnya karena kebodohan manusia dan karena ketidakpahaman mereka terhadap kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalau kita bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mensifati dirinya dalam Al-Quran dengan sifat-sifat kemuliaan, wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan luasnya kebaikannya, sempurnanya rahmatnya, seperti Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Muhsin, Maha berbuat baik, Al-Mannan, Maha pemberi anugerah. Bahkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah kataba kitaban wa huwa indahu fawqal arsy inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan sebuah ketetapan di sisinya, di atas arsy-Nya. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan dan mendahului kemurkaanku. Jadi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dan mengalahkan kemurkaannya. Sebab-sebab untuk limpahan rahmatnya lebih luas daripada sebab-sebab kemurkaannya. Dalam hadis sahih yang lainnya riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih penyayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan dengan sayangnya seorang ibu terhadap anaknya yang masih bayi. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itu, jika timbul persangkaan dalam satu hukum Allah, ada yang tidak adil atau menzalimi, maka ketahuilah ini merupakan sikap yang menunjukkan sangka buruk kepada Allah. Dan demi Allah, tidak ada dosa dan keburukan yang lebih besar daripada seorang hamba yang bersangka buruk kepada Rabb, kepada sembahannya yang sifat-sifat kesempurnaannya, kasih sayangnya yang luas dan sempurna melebihi semua yang pernah didapatkan oleh manusia dari manusia yang lainnya. Coba kalau kita sangka buruk kepada seorang muslim, atau sangka buruk kepada orang yang paling berjasa dalam diri kita, misalnya ibu kita, bapak kita, dalam kehidupan di dunia, ini dosa yang sangat besar. Nah, bagaimana orang yang bersangka buruk kepada zat yang di tangannya segala kebaikan, yang dia itu sempurna keadilannya, sempurna pilihannya, sempurna hikmahnya. Hikmah artinya wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan, menempatkan dan meletakkan segala sesuatu secara tepat pada tempatnya. Bukankah ini merupakan keburukan yang hanya pantas dimiliki oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik? Coba perhatikan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, banyak Allah celah mereka dalam Al-Quran karena berburuk sangka kepada Allah. Bal dhanantum dhanna sawi wa kuntum qauman bura. Bahkan kalian wahai orang-orang munafik bersangka buruk kepada Allah dan kalian menjadi kaum yang celaka. Ini keadaan mereka. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Orang-orang kafir, mereka bersangka kepada Allah dengan persangkaan yang tidak benar, yaitu persangkaan orang-orang jahiliyah. Keburukan dan celaan, persangkaan buruk, persangkaan jahiliyah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri, mereka tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenarnya. Ini menimpa siapa? Adalah menimpa orang-orang yang menuduh hukum Allah, ketetapan Allah, tidak memperhatikan kemaslahatan bagi hamba-hambanya, atau mendolimi sebagian dari golongan manusia. Apalagi jika golongan tersebut orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Makanya sebagai akibat dari seorang hamba itu selalu memperturutkan hawa nafsunya dan tidak berusaha untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah, ini akibatnya fatal. Kalau mungkin dalam kajian-kajian yang lalu saya pernah nukilkan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Sahal Ibnu Abdillah At-Tustari pernah mengatakan, tarkul hawa miftahul jannah. Meninggalkan atau menundukkan hawa nafsu ini adalah kunci untuk masuk surga. Menundukkan hawa nafsu di jalan Allah ini adalah kunci untuk masuk surga. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dalam surat An-Naba ayat-ayat yang terakhir. Adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan kebesaran Allah dan menahan nafsunya dari memperturutkan keinginannya, menahan nafsunya dari keinginannya yang buruk, orang yang seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Jadi hawa nafsu, musuh besar manusia, memperturutkannya, mengikuti keinginannya, mengaminkan segala persangka-persangka buruknya terhadap Allah, terhadap hukum-hukum dalam agamanya. Ini sebab kebinasaan utama bagi manusia. Memang syaitan itu adalah musuh manusia, tapi dia musuh dari luar. Dan syaitan berhasil melancarkan godaannya dan tipu dayanya kepada manusia justru melalui pintu hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu itu merupakan tunggangan terbaik syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita masih ingat, bagi yang pernah dengar kajian yang Anda sampaikan di luar atau di beberapa tempat lainnya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menukil kesepakatan para ulama tentang buruknya nafsu. Nafsu itu adalah keinginan manusia. Apa itu kata beliau? Ajma'as sa'iruna ila Allahi ala ikhtilafi turuqihim wa tabayyuni sulukihim ala anna nafsa hiya al-qati'atu bainal 'abdi wa bainal wusuli ila Rabb. Semua orang yang berjalan menuju Allah, kata beliau, bersepakat, sependapat, meskipun berbeda-beda cara dan jalan yang mereka tempuh. Artinya apa? Ahlu sunnah maupun selain ahlu sunnah semua sepakat. Mengatakan apa? Mengatakan ala anna nafsa, bahwa nafsu manusia inilah penghalang utama bagi mereka untuk bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu. Makanya orang yang tidak berpikir untuk menundukkan hawa nafsunya, berusaha untuk mensucikan hawa nafsunya, melawan keinginannya yang buruk, memaksanya untuk tunduk kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan bermimpi dia akan meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Bahkan kalau kita mau bahas lebih luas lagi, semua penyakit hati yang menjadikan iman sulit untuk masuk ke dalam hati seseorang, yang menghalangi masuknya ilmu yang bermanfaat, menghalangi masuknya takwa yang hakiki ke dalam hati, semua penyakit hati adalah bersumber dari bisikan-bisikan hawa nafsu yang senantiasa ditunggangi oleh syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati terhadap nafsu. Jangan sampai membinasakan kita. Harusnya kita merasa kasihan. Kita merasa iman kita yang sudah kita pupuk, kita bina sedikit demi sedikit, kita tumpukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai hancur karena sikap-sikap yang buruk, memperturutkan keinginan hawa nafsu yang menjadikan sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka alhamdulillah, pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini, sesuai dengan permintaan panitia, kita akan membahas tentang tema hikmah di balik apa? Hikmah di balik ta'adud atau poligami. Ini permintaan dari panitia atau orang yang mewakili panitia. Entah siapa yang punya kepentingan dalam tema ini. Panitia, Pak, jangan lupa panitia. Bukan panitia, Bunitia ternyata. Karena ini panitianya berarti Bunitia atau Mbak Nitia. Yang minta. Waktu pertama kali mendengarkan
permintaan ini saya sempat bertanya, ini serius? Memang saya sudah siapkan, sudah punya makalah yang saya sudah siapkan berapa dari sejak lebih dari 5 tahun yang lalu. Cuma karena makalah ini hampir-hampir tidak ada yang meminatinya untuk dibahas, kecuali ikhwan-ikhwan saja yang juga mereka semangatnya tinggi, tapi entah prakteknya wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi jarang, paling-paling dulu pernah sekali di Yogyakarta dibahas sekali Pondok Jamilur Rahman. Terus pernah juga di sini ada ikhwan yang tinggal di Cilengsi mengadakan seminar, itu pun baru sekali. Entah juga bagaimana tanggapannya perorangan, saya nggak mengerti. Yang jelas ini banyak menimbulkan pro dan kontra, padahal pembahasannya sederhana. Sederhana dan kalau dibahas sesuai dengan proporsi dengan porsi yang sebenarnya, maka insya Allah tidak akan menimbulkan masalah. Karena membahasnya juga tidak mesti kemudian semua orang harus dikatakan melakukannya, harus mengerjakannya. Cuma yang penting kita paham hukumnya, kita jadikan sebab untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dengan sebab ini tidak sampai menjadikan iman kita rusak. Belum juga dilaksanakan, imannya sudah terancam rusak terlebih dahulu. Bagaimana orang seperti ini tidak rugi? Saya katakan seperti ini karena kenyataan, ya. Pertama saya katakan tadi ini bukan permintaan dari saya, ya. Meskipun ada yang bilang Ustaz Taslim ini pantas membahas karena dia praktisinya, katanya seperti itu. Allah alam bisawab, saya tidak pernah mengaku seperti itu, ya. Ala kulli hal yang jelas, kejadian yang sangat mengenaskan, ya, yang seharusnya ini mungkin tidak pantas terjadi di kalangan ikhwan kita. Ada beberapa tempat, mungkin lebih dari 2. Dan terus terang saya katakan ini ada di Jakarta, di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ketika saya pertama kali ngaji di sini kan orang tidak ada yang mengetahui bahwa saya ini poligami atau tidak. Tanggapannya baik-baik saja. Tapi setelah ketahuan tanpa sebab. Maksudnya di tempat tersebut pengajian yang saya bawakan juga ya biasa-biasa, maksudnya tidak ada yang salah secara fatal. Terbukti dari tanggapan ikhwan-ikhwan bertanya, Ustaz kenapa tidak mengisi lagi di tempat ini? Setelah saya selidiki ternyata sebabnya karena masalah pengurusnya atau bunitiannya, dia tidak suka dengan poligami. Termasuk orang yang melakukannya tidak disukainya. Maka saya berpikir berarti kalau Rasulullah SAW yang datang mungkin ditolak untuk isi pengajian di situ, karena Rasulullah SAW juga melakukannya, kan begitu. Ada lagi satu, ini berita, kalau itu kenyataan yang langsung saya hadapi dan saya langsung buktikan. Satu tempat lagi pernah ditawari untuk mengundang Ustadz Abdullah Taslim, katanya. Ini berita yang sampai kepada saya dari orang yang terpercaya. Tanggapan dari Bu Nitya atau Mbak Nitya di situ, ternyata dia mengatakan, kami tidak mau mengundang dia karena dia poligami. Masya Allah, jadi ini kenyataan yang sangat pahit sekali dan terjadi di Jakarta di kalangan kumpulan yang orang-orang yang dikatakan modern, punya pemikiran yang berpendidikan. Makanya ketika kemarin ditawarkan untuk mengisi pengajian tersebut di sini, saya seperti bermimpi di alam nyata atau nyata di alam mimpi. Alhamdulillah, semoga ini menjadi sebab untuk kebaikan. Yang jelas saya katakan, membicarakan masalah seperti ini, ya, sebagaimana dalam masalah hukum-hukum lainnya yang bertentangan dengan keinginan sebagian orang dan dianggap mewakili kepentingan sebagian orang, ini hawa nafsu bermain dari dua belah pihak. Hawa nafsu bermain. Dan saya ingatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan sebuah ayat dalam Al-Quran yang patut untuk kita renungkan. Dan disinilah kita akan sadari kenapa hukum-hukum Allah yang bertentangan dengan hawa nafsu manusia itu, memang jika kita melatih untuk menerimanya, nafsu kita tunduk, ini merupakan pelatihan iman yang sebaik-baiknya. Coba kita perhatikan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Insan, sewaktu Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Rasulullah dengan sebenar-benarnya.
Yang kita bayangkan setelah Allah menyebutkan Al-Quran ini kami turunkan, harusnya kan bersyukurlah kepada Allah karena nikmat Al-Quran. Maka amalkanlah kandungan isinya, bukan. Allah berfirman setelah firman-Nya ini, sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepadamu Al-Quran dengan sebenarnya. Allah berfirman, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah kalian dalam menghadapi hukum-hukum Rabbmu. Tundukkan hawa nafsumu. Jangan mengikuti keinginannya orang-orang yang berdosa atau orang-orang kafir. Ini disebutkan dalam surat Al-Insan. Maksudnya apa? Hukum Allah itu memang diturunkan kebanyakannya menyelisih ambisi manusia. Ini seperti ungkapannya Ibnu Qayyim. Ahkamur Rabbi subhanahu kathiran ma ta'ti ala khilafi adradin nas. Hukum-hukum yang Allah turunkan kepada manusia kebanyakannya memang tidak sesuai dengan ambisi atau keinginan manusia. Kenapa seperti itu? Jawabannya, karena Allah menginginkan hambanya manusia itu beribadah kepada Allah benar-benar sebagai hambanya, bukan sebagai budak hawa nafsunya. Apa artinya? Artinya begini, kalau seandainya hukum Islam itu semua sesuai dengan keinginan kita, maka tentu semua orang gampang melakukannya. Iya kan? Kalau Islam itu tidak ada ujian-ujian, resiko ketika kita berpegang teguh dengannya, ya semua orang bisa. Contoh sederhananya begini. Saya pernah diceritakan oleh seseorang, ya saudara saya sendiri juga ikut pengajian. Yang di sini ada hikmah yang bisa kita lihat, pelajaran, khususnya bagi ibu-ibu ya, termasuk Bu Nitya dan Mbak Nitya tadi ya. Ada saudara saya perempuan, akhwat juga, menceritakan kepada saya, dia pernah bertemu salah seorang teman yang akhwat yang luar biasa dalam melayani suaminya. Ringkasnya, pelayanan yang luar biasa. Kalau suaminya datang langsung sepatunya dilepaskan. Kemudian kalau suaminya makan itu harus masakannya itu baru dimasak, jadi tidak boleh dipanasi, harus masak yang masih segar. Pagi, siang dan malam, luar biasa. Dan dia memenuhi dengan sebaik-baiknya. Ya saya katakan sama dia, Masya Allah ini luar biasa dan semoga dia lakukan karena Allah. Cuma saya mau tanyakan, bagaimana keadaan suaminya? Artinya apakah dia secara penghasilan cukup, suaminya itu baik, ramah dan tidak suka marah? Maka jawaban dari saudara saya tadi, kakak saya katanya mengatakan memang suaminya baik, penghasilannya cukup, juga ramah dan tidak suka marah-marah. Saya bilang kalau seperti itu keadaannya, semua orang awam pun bisa taat sama suaminya. Kenapa suaminya baik? Mencukupi segala kebutuhannya. Jangankan yang haji, orang awam pun yang paling, orang kafir pun bahkan bisa melakukannya. Kenapa? Sesuai dengan keinginannya. Yang seperti ini meskipun baik tapi belum menguji kualitas keikhlasannya, karena sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Coba dia bisa taat, dia bisa bersabar ketika kondisi suaminya pas-pasan, atau kebetulan suaminya orang yang keras, atau menurut dia kurang mengerti perasaannya, dia bisa bersabar karena Allah ya. Dia bisa menahan diri karena mengharapkan keridhaan Allah. Dia bisa tetap menunaikan kewajibannya meskipun suaminya mungkin dianggap menzalimi dia. Ini yang luar biasa. Inilah hamba Allah yang sesungguhnya. Kenapa? Telah terbukti bahwa dia menjadi hamba taat kepada Allah bukan karena hawa nafsunya. Tapi kenapa? Karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Benar tidak Ibu? Benar kan? Iya enggak? Iya, jawabannya benar. Kalau kita mentaati, ya sama juga bapak-bapak sama ya. Cuma ini sekarang sedang kita bahas ibu-ibu karena ini yang menjadi kajian ibu-ibu kan begitu. Jadi kalau dalam hal yang sesuai dengan hawa nafsu, kita semua orang gampang untuk berpegang teguh dengan agama Islam. Makanya kalau agama Islam itu atau sunnah itu rame, banyak yang ikut karena sudah aman situasinya. Coba masih sedikit, masih berat, masih sulit, maka keadaannya pun sulit. Coba bandingkan kita dengan para ulama salaf. Kita sekarang ngaji, Masya Allah ada kipas, ada AC, rumahnya bagus. Alhamdulillah ini kebaikan. Bandingkan dengan ulama salaf, mereka dulu ngajinya duduk di luar panas, tidak ada tikar yang empuk dan seterusnya. Jadi akan kelihatan di sini perjuangan menundukkan hawa nafsu,
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mencela orang-orang yang hanya mencari hal-hal yang sesuai dengan kepentingannya dalam Islam, bahwa dia ini bukan hamba Allah yang sesungguhnya. Kebetulan ada hukum Islam yang sesuai dengan kemauannya, maka dilaksanakan. Terbukti ketika ada hukum Islam yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka ditentangnya, ditolaknya dengan berbagai macam alasan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin fa in asabahu khairun yatma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira dunya wal akhirata dzalika huwal khusranul mubin." Dan di antara manusia ada orang-orang yang dia itu beribadah kepada Allah, masuk ke dalam Islam, disebutkan apa? Ala harfin, berdiri di tepi, tidak masuk Islam sepenuhnya. Setengah-setengah dia berislam. Kenapa? Dia lihat-lihat dulu kalau Islam ini sesuai dengan kepentingannya, baru akan diikutinya. Kalau ada yang tidak sesuai, maka dia akan beralasan untuk tidak melakukannya. Hawa nafsu yang diagungkannya, hawa nafsu yang disembahnya, waliyadzubillah. Bagaimana sifatnya? Fa in asabahu khairun, kalau dia mendapatkan ada kebaikan dalam Islam, ilqama'anna bihi, maka dia pun merasa tenang. Dia pun mengaku ingin berislam karena sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Tetapi ketika dia ditimpa fitnah, ditimpa sesuatu yang tidak sesuai keinginannya, inqalaba ala wajhi, maka dia pun berpaling meninggalkan Islam tanpa malu-malu. Khasira dunya wal akhirata, inilah orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itu merupakan kerugian yang nyata. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian hukum-hukum agama yang tidak sesuai dengan keinginan manusia, justru untuk menguji dan menyempurnakan penghambaan diri hambanya. Makanya Ibnu Qayyim sewaktu menjelaskan tentang hikmah ujian, hikmah cobaan, kenapa orang yang beriman itu semakin kuat imannya, semakin besar cobaannya? Tidak lain tujuan utamanya adalah dalam rangka ini, menyempurnakan penghambaan diri seorang hamba. Karena kalau dalam kondisi senang, tidak ada ujian, tidak ada hal-hal yang memberatkan untuk menundukkan hawa nafsu, semua orang bisa melaksanakan Islam, semua orang mengaku ingin berislam. Tetapi ketika ada ujian, ada hal-hal yang di situ dia dituntut untuk bersabar menundukkan hawa nafsunya, maka disinilah yang akan teruji siapa hamba Allah sesungguhnya dan siapa yang sebenarnya merupakan hamba dari hawa nafsunya, meskipun dia memberikan label atau embel-embel Islam pada perbuatannya tersebut. Ini keadaannya. Nah, oleh karena itu kita berlindung kepada Allah dari tipu daya syaitan, dari keburukan hawa nafsu. Apa yang kita ucapkan dalam mukadimah khutbah kita, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita, nafsu-nafsu kita, dan berlindung kepadanya dari kejahatan atau kejelekan amal-amal perbuatan kita. Nah, inilah ma'asyiral ikhwah wal akhwat, Bapak Ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, inilah perkara yang harusnya menjadi perhatian, bahwa ciri-ciri orang yang beriman seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab tadi. Tidak ada pilihan bagi mereka setelah Allah dan Rasulnya menetapkan satu ketetapan. Mereka harus berusaha menerimanya. Kalau hawa nafsunya masih menghalangi, maka dia ingat tentang sempurnanya sifat-sifat Allah, ingat terhadap sempurnanya pilihannya, sempurnanya kebaikan dalam agamanya. Oleh karena itu kita renungkan, agama Islam ini disifati dalam Al-Quran ya sebagai agama yang sempurna kebaikan dan keadilannya, kebenaran dan keadilannya. Dalam surat Al-An'am ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan telah sempurnalah kalimat-kalimat Rabbmu, yaitu Al-Quran. Telah sempurnalah petunjuk Allah yang diturunkan dalam Al-Quran sebagai satu ketentuan yang apa? Sidqan, yang sempurna dalam kebenarannya, wa adlan, dan sempurna dalam keadilannya. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang dapat merubah atau mengganti kalimat-kalimat Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, syaitan, kita harus tahu syaitan itu pandai, sangat ahli dan spesialis dalam menggoda manusia. Karena kerjaannya cuma menggoda manusia saja, tidak ada pekerjaan yang lain. Ketika mengetahui kebaikan seorang hamba, berpegang teguh dengan Islam, menundukkan hawa nafsunya, maka syaitan melakukan tipu daya kepada diri manusia. Dan subhanallah, tipu daya syaitan itu sangat samar, karena dia mempelajari dulu karakternya manusia, baru digoda sesuai dengan karakternya. Ini luar biasa. Makanya kalau orang tidak meminta pertolongan kepada Allah, berpegang dengan agama, tidak ada yang akan selamat. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kebanyakan dari kamu akan mengikuti tipu daya syaitan kecuali sedikit yang selamat. Bagaimana kemampuan syaitan ketika dia mempelajari karakter masing-masing manusia? Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini: Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu beredar di dalam tubuh manusia di tempat-tempat beredarnya darah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengartikan ini sebagai sesuatu yang hakiki. Syaitan itu bisa mendeteksi orang ini cenderungnya apa, digoda sesuai dengan kecenderungannya. Oh, orang ini punya potensi cinta kepada dunia yang berlebihan, sudah digoda dari arah dunia. Orang ini punya potensi untuk rajin berbuat, dibuat dia sesat dari segi terlalu semangatnya, berlebih-lebihan dalam berislam. Orang yang kedua ini malas, dia cenderung pasif, tidak suka sama Islam, dibuat dia fobi, tidak suka terhadap Islam, bahkan memusuhi Islam. Jadi begitu keadaannya syaitan. Makanya ketika mengetahui manusia itu secara kesimpulan ada dua, terlalu semangat dan saat yang satu cenderung malas, ada orang yang pasif dan ada orang yang aktif, syaitan membuat dua godaan kepada manusia yang jelas intinya menjadikan mereka berpaling dari jalan yang lurus, jalan yang di tengah-tengah yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama salaf mengatakan seperti ini: Ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Setiap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu perkara kepada manusia, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari urusan tersebut, dari perintah tersebut. Apa itu? Cara yang pertama adalah imma ila tafritin wa tafsir. Dia menggoda manusia untuk malas dan kurang anti terhadap perintah Allah tersebut. Dan yang kedua, wa imma ila ghuluwin wa mujawazatin. Dia menggoda manusia untuk bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam menyikapi perintah tersebut. Wala yubali bi ayyihi ma dhafira. Dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil diterapkannya pada manusia. Jadi ini kesimpulannya apa, ibu-ibu dan bapak sekalian rahimakumullah? Kesimpulannya, orang yang tersesat itu bukan cuma orang yang malas. Orang yang rajin pun kalau tidak dikontrol sehingga dia melampaui batas juga tersesat. Makanya orang yang
berpeluang mengikuti tipu daya syaitan bukan cuma orang yang malas beragama. Orang yang rajin beragama pun melampaui batas, tidak dibimbing dengan petunjuk Allah, sehingga dia melakukan pelanggaran-pelanggaran atas nama agama, seperti perbuatannya orang-orang yang melakukan bom bunuh diri, melampaui batas. Bunuh diri jelas-jelas tercela, bahkan akan diazab dengan alat yang dibuatnya untuk membunuh dirinya dalam neraka jahanam. Tapi dianggap mereka sebagai jihad. Ini melampaui batas. Dan syaitan berhasil memanfaatkan semangat mereka yang berlebihan untuk dijadikan melampaui batas dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaitan punya dua godaan. Nah, kalau kita hubungkan dengan pembahasan kita saat ini, bahwa pensyariatan poligami dalam Islam, tentu kita harus mengakui ada orang-orang yang berlebih-lebihan sampai seolah-olah mewajibkannya, atau merasa orang yang tidak melakukannya kurang agamanya. Maka ini jelas tidak benar. Meskipun ini disyariatkan atau dihalalkan dalam Islam, tetapi tidak semua orang mungkin punya kebutuhan untuk melakukannya, sehingga orang-orang yang menggembar-gemborkan harus atau mencela agamanya orang yang tidak melakukannya, atau minimal meragukan dan dikatakan dia ini mungkin dimutlakan hukum, termasuk orang yang takut sama istrinya. Sampai ada istilah apa? Isti ya, ikatan suami takut istri ya, apa begitu ya? Saya dengar istilah sebagian dari Ikhwan Salafi yang saya pernah dengarkan, ikatan suami takut sama istri, begitu ya. Ya, ada yang dihukumi seperti itu, maka ini tidak benar. Belum tentu dia tidak melaksanakannya karena takut atau karena apa? Karena mungkin memang dia tidak membutuhkan. Karena nanti kita akan bahas atau kita baca di makalah, saya sudah berusaha untuk mencari keterangan para ulama tentang hukum asal dari poligami ini. Ternyata yang mereka terangkan adalah hukumnya cuma berkisar dua. Ada yang mengatakan mubah, atau dalam Al-Quran lebih tepat diistilahkan dengan halal. Yang paling tinggi mengatakan itu hukumnya adalah istihbab, anjuran. Tidak ada yang mengatakan wajib. Tidak ada yang mengatakan orang yang meninggalkannya berarti dia tercela atau kurang agamanya. Tidak ada. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan dalam menyikapinya dan menjadikannya sebagai satu ketentuan yang menjadikan celaan terhadap orang yang meninggalkannya. Kemudian juga harusnya orang yang mau melakukannya berpikir bahwasanya ketika dia menikah lagi berarti tanggung jawabnya bertambah. Maka tentu ini orang yang takut kepada Allah berpikir, apakah dia bisa menunaikan tanggung jawabnya dengan benar? Kalau sama yang satu saja dia sudah merasa sulit atau merasa berat, nah dengan menambah lagi tanggung jawabnya, tentu nanti juga dengan mempertimbangkan kemampuannya dalam memberikan nafkah, karena hartanya cukup tentu dengan nafkah yang halal dan layak. Kemudian kemampuannya secara fisik untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan yang khusus pada diri istri-istrinya tersebut. Kemampuannya untuk berlaku adil dalam hukumnya secara zahir. Ini harus dipertimbangkan. Jadi semua ini berhubungan dengan tanggung jawab di hadapan Allah. Karena bukan untuk kesenangan semata-mata, tapi kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu orang yang sedikit tanggung jawabnya, resikonya untuk celaka lebih besar dibandingkan dengan orang yang banyak tanggung jawabnya. Nah, sebagaimana pihak yang kedua yang merasa dirugikan dengan syariat ini, mereka mengatakan bahwasanya perbuatan ini hanya terjadi pada orang-orang yang terlalu tinggi nafsunya, nafsu syahwatnya. Kita katakan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan takdirnya seperti itu, siapa yang kita cela? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan? Mungkin terjadi ada orang yang syahwatnya terlalu tinggi tapi bukan kehendak dirinya. Nah, bagaimana kalau dia ingin salurkan di tempat yang benar? Apakah dia disuruh na'udzubillahi min dzalik berbuat zina? Jelas ini tidak dibenarkan. Kalau dia ingin bertakwa kepada Allah,
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui ada kondisi hamba yang seperti ini, kemudian Dia mensyariatkan bolehnya atau mubahnya, halalnya poligami ini, maka ini merupakan jalan keluar yang baik baginya. Nah, oleh karena itu, sikap atau golongan yang kedua yang bersikap meremehkan atau kurang dalam memahami kebaikan hal ini, yang dengan sebab ini mereka menolaknya, apalagi memakai syubhat-syubhat dalam Al-Quran yang kemudian diselewengkan maknanya, maka ini semua merupakan pelanggaran. Ini semua merupakan sikap yang sangat lancang terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat dikhawatirkan kalau sampai dengan sebab dibiarkan hawa nafsu yang selalu diikuti keinginannya atau penilaian buruk seperti ini, akan terkena ancaman dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Muhammad ayat ke-9 tentang sifatnya orang-orang kafir. Apa itu? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, hukum-hukum yang ditetapkan dalam agamanya, mereka benci, maka Allah akan jadikan gugur dan binasa amal-amal mereka. Kufur hukumnya. Ingat ya, membenci dari dalam hati satu saja ketentuan Allah, meskipun dia mengamalkan seluruhnya, 1% dibenci, atau satu saja, misalnya ada 10.000, satu dibenci, selebihnya semua diamalkan dengan semangat, maka orangnya ini kufur karena membenci perbuatan tersebut. Karena membenci Al-Quran satu huruf saja sama dengan mengingkari keseluruhannya. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, "Man kafara biharfin minhu faqad kafara bihi kullih." Barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran, maka dia sama dengan mengingkari atau mengkufuri keseluruhannya, meskipun dia mengamalkan dan mengerjakannya. Jadi membenci ini bahaya. Kalau sampai pada tingkatan membenci, tidak menyukai syariatnya, ini yang mengancam iman seseorang. Makanya saya katakan tadi, kenapa perlu kita bahas? Bukan berarti harus kita laksanakan semua, tidak. Tapi untuk menjaga kebaikan iman kita. Apakah kita tidak sayang sudah mengikuti pengajian, sudah berusaha banyak memperbaiki diri, melaksanakan ibadah-ibadah untuk melatih menundukkan hawa nafsu kita? Kita tidak sayang dengan satu sikap, satu kalimat, menjadikan seseorang itu terancam dengan kekufuran. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu menyebutkan dalam surah At-Taubah, dan ini insya Allah pernah kita dengar penjelasannya, tentang orang-orang munafik yang kemudian dijatuhi hukuman kafir dari Allah karena mereka memperolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi mengejek, memperolok-olok satu dari sunnah, satu dari ayat Al-Quran. Dengan sebab ini Allah menghukumi hukum mereka kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'abu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Kalau kamu bertanya kepada orang-orang munafik itu tentang alasan mereka memperolok-olok tadi, itu apa alasannya? Mereka akan menjawab, kami cuma bercanda dan bergurau, tidak serius. Alasannya, maka Allah berfirman, katakanlah kepada mereka, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya kalian berani memperolok-olok? Jangan kalian minta maaf, sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Orang yang memperolok-olok hukum Allah meskipun bercanda, ini hukumnya bisa jadi kafir. Jadi termasuk perbuatan kufur. Dan ingat, perbuatan seperti ini kadang-kadang cuma satu kalimat, satu sikap yang dinyatakan mungkin tidak lebih dari 10 detik, tapi menggugurkan semua amal yang dilakukan selama hidupnya. Bagaimana tidak rugi orang seperti ini? Makanya termasuk yang secara khusus masalah poligami,
ketika Syekh Ahmad Muhammad Syakir yang meringkas tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Al-Quran jelas-jelas menghalalkan hal ini, tapi ada sebagian orang yang mengingkarinya mungkin tanpa disadari. Dikhawatirkan kalau sampai pada tingkat membencinya itu menjadikan dia kufur, sadar atau tidak sadar. Karena kalimat-kalimat kufur itu berbahaya, ya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam." Sungguh ada salah seorang yang dia itu mengucapkan satu kalimat yang menjadikan Allah murka, padahal dia itu la yulqilaha balan, tidak memperhitungkan akibat ucapannya. Apa yang terjadi? Yahwi biha fi jahannam. Dengan kalimat yang satu, mungkin cuma 1 detik diucapkan, dia terjerumus ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini merupakan hal yang bukan sepele, bukan cara masalah mengamalkannya, atau mungkin kita mengkritik kebanyakan orang yang mempraktikkan poligami tidak berhasil, kebanyakannya zalim, kebanyakannya kacau rumah tangganya. Ini bukan permasalahan itu. Kalau kita mengkritik karena ketidakadilan sang suami, atau ternyata secara pengamatan dia belum pantas, belum bisa dari segi kemampuan ekonominya atau kemampuan fisiknya, atau ternyata setelah poligami membuat agama mereka kelihatan ngajinya semakin tidak benar, akhlaknya semakin tidak bagus, ini kritikan terhadap kesalahan yang mungkin dibenarkan. Tetapi kita tahu syaitan pandai. Dengan tipu dayanya dia bisa menyeret kita untuk mengingkari syariatnya atau meragukan keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan syariatnya yang agung dan sempurna ini. Ini yang menjadi masalah. Makanya sangat mengherankan kalau ini timbul pada diri orang-orang yang sudah mengikuti pengajian. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang mengatakan tidak mau saya mengundang dia karena dia poligami. Jadi kan yang dibahas itu poligaminya, iya kan? Kalau seandainya dia mengatakan aku tidak mau mengundang Ustaz Abdullah Taslim karena ngomongnya terlalu cepat, atau karena orangnya terlalu gendut misalnya, itu lebih baik. Karena yang dicela adalah orangnya, bukan kembali kepada agamanya. Tapi kalau agamanya yang dicela, ini sangat kita khawatirkan. Dan terus terang ya, saya mendapatkan beberapa keanehan. Ada juga saya dengar salah seorang dai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, keadaan saudara-saudara kita sesama muslim, apalagi sesama orang-orang yang cinta kepada sunnah. Dan semoga niat mereka ketika mengucapkan ini adalah bukan untuk meragukan kesempurnaan syariat Allah. Saya mendengar ada salah seorang dai waktu ditanya tentang masalah hukum poligami, dia mengatakan, yang saya tidak tahu dari mana dia mengambil ucapan seperti ini. Dia mengatakan, di satu kajian dia mengatakan orang yang berpoligami itu harus bisa adil di antaranya dalam nafkahnya. Maka seandainya dia sewaktu punya istri satu, punya uang 10, penghasilannya 10 juta, waktu dia poligami penghasilannya harus 20 juta. Subhanallah, dari mana perhitungan seperti ini diambil? Dari syariat mana diambil yang seperti ini? Ini kan jelas tidak dibenarkan perhitungan. Nanti kalau 30 juta, 40 juta, belum tentu dia, meskipun dia punya 100 juta, belum tentu dia dikatakan mampu, karena bukan cuma harta ukurannya. Dan selanjutnya juga kurang dari itu belum tentu dia dikatakan tidak mampu, karena yang dinilai dalam nafkah di sini adalah nafkah yang layak, nafkah untuk orang yang ukuran yang normal di kalangan orang-orang yang seperti dia keadaannya. Di kesempatan lain, dai yang sama ini mengatakan, katanya di depan ibu-ibu, kajian ibu-ibu, dia mengatakan, jadi ibu-ibu, karena saya tidak poligami, berarti saya ini kan baik terhadap ibu-ibu ya. Itu candaannya, subhanallah. Jadi kan orang kalau mendengar kesannya apa? Berarti orang yang berpoligami itu zalim terhadap ibu-ibu. Kesimpulannya, hukum Allah ini diturunkan untuk menzalimi ibu-ibu. Ini kan parah ya seperti ini. Maksudnya percandaan yang tidak benar ya. Sikap bercanda yang tidak pada tempatnya, apalagi ketika kita ketahui permasalahan ini banyak yang diragukan oleh kaum muslimin, dijadikan sebab untuk mendiskreditkan Islam, maka tentu orang-orang yang beriman tidak ridha dengan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama seperti ini. Maka ala kulli hal ya, jadi kesimpulannya
kita menyikapi hukum ini maupun hukum-hukum Allah yang lainnya dengan benar. Bagi yang laki-laki, ketika dia ingin melakukan, seandainya nanti kita akan bahas syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang mungkin secara umum yang bisa kita bahas. Dia harus berpikir ketika dia akan melakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyaratkan dia harus adil dalam tadi nafkahnya, kemampuan fisiknya, kemudian membagi waktu bermalamnya, yang tentu ini harus dipertimbangkan khususnya jika dia termasuk orang yang punya banyak kesibukan misalnya. Karena kalau dia tidak melakukan ini maka dia akan mendolimi hak-hak orang lain. Dan ini bukan permainan, bukan hal yang dicoba dulu nanti kalau gagal kemudian ditinggalkan, subhanallah. Bukan seperti itu keadaannya. Kemudian juga bagi kaum perempuan yang mendengarkan pembahasan masalah ini, hendaknya dia bersangka baik kepada Allah. Mungkin disinilah sebab Allah ingin menguji dan menyempurnakan keimanannya. Mungkin tidak mesti hal ini terjadi pada dirinya, tapi kalaupun terjadi, hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karunia-Nya. Ya, daripada orang yang menolak. Ada sebagian katanya akhwat atau ibu-ibu yang mengatakan seperti ini, Ustadz, insya Allah saya sudah terima kok, itu baik, tapi janganlah terjadi sama saya, karena saya belum bisa. Kita katakan ini alhamdulillah lebih baik kan, dia sudah terima daripada orang yang belum menerima. Tapi kan lebih bagus lagi kalau dia berkata seperti ini, Ustaz, saya sudah menerimanya dan saya bersangka baik kepada Allah. Ketentuan apapun yang Allah takdirkan kepada saya berharap Allah menolong saya untuk bisa menghadapinya. Subhanallah, ini ucapan orang yang sempurna imannya insya Allah. Kenapa? Dia tidak memilih untuk dirinya sendiri satu keadaan yang khawatirnya itu adalah merupakan bisikan hawa nafsunya. Kalau kita bahas tadi, orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb, ciri-cirinya orang yang merasakan lezatnya iman. Maksudnya apa? Dalam semua pilihan dia itu menyerahkannya kepada Allah. Kalau saya pernah bahas tentang kaya dan miskin, biasa manusia kalau disuruh pilih maunya semua pilih jadi orang kaya. Saya maunya jadi orang kaya dan saya akan berusaha untuk bersyukur dengan kekayaanku. Kalau ditawari, bagaimana kalau jadi orang miskin yang bersabar? Aduh, saya kayaknya kurang bisa. Ini manusia, iya kan? Padahal dia tidak tahu. Allah lebih mengetahui. Allah mengetahui kalau dia ini diberikan kekayaan, dia tidak akan bisa bersyukur. Dia akan lalai. Apalagi harta itu cenderung fitnah dan menyesatkan atau menjadikan manusia lalai. Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Harusnya yang dia minta kepada Allah, yang dia pohonkan dalam doanya kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah aku pada keadaan yang lebih sesuai dengan keridhaan-Mu, yang Engkau maha mengetahui dalam keadaan tersebut aku bisa menyempurnakan takwa kepadamu, baik miskin atau kaya, baik mengalami hal-hal yang tidak disukainya atau tidak. Nah, ini lebih sempurna orang yang mengatakan seperti itu, menunjukkan dia lebih bersangka baik kepada Allah, menunjukkan dia lebih mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, menunjukkan dia lebih mengetahui kelemahan dirinya, keburukan hawa nafsunya, sehingga kalau dia dikuasai oleh hawa nafsunya dia akan binasa. Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam salah satu doa yang kita baca di waktu pagi dan sore hari, Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaikilah semua keadaanku, dan janganlah kamu menyerahkan aku kepada diriku sendiri, dikuasai oleh nafsuku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Kenapa kita tidak boleh dikuasai oleh nafsu kita meskipun cuma sekejap mata? Karena meskipun sekejap mata itu membinasakan kita kalau kita sudah disandarkan kepada diri kita sendiri, keburukan hawa nafsu kita sendiri. Makanya ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah, kita harus selalu bersangka baik kepada Allah, bersandar kepada Allah. Kita tidak meminta keburukan, tidak meminta hal-hal yang sulit. Saya sudah katakan, dalam Islam itu kita tidak boleh meminta resiko sesuatu yang
akan memberatkan bagi kita. Makanya ada sahabat kan yang dilarang oleh Rasulullah SAW ketika dia menginginkan supaya ditimpakan azab saja di dunia agar di akhirat dia selamat dari azab Allah. Rasulullah menegurnya, dia tidak akan mampu menghadapinya. Nah, kita pun seperti itu. Sewaktu belum ada musibah kita meminta al-afiyah, keselamatan dari bencana. Apalagi musibah yang merusak agama, keimanan. Kalau sudah terjadi, kita diperintahkan untuk bersabar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar meridhai dan tunduk kepada ketentuannya tersebut. Makanya di sini beberapa kali saya secara pribadi pernah dimintai nasihat. Ini bukan masalah poligami, tapi masalah perceraian. Menyampaikan masalahnya, perceraian begini-begini dan seterusnya. Saya jelaskan dalam Islam, hukum asalnya perceraian itu bukanlah perkara yang disukai. Ya, bukanlah perkara yang disukai, meskipun hadis abghadul halali ilallahi at-talaq itu hadis yang lemah. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Ini hadis lemah. Secara asal, kalau ada pertentangan itu perdamaian lebih bagus. Dan ini yang kita anjurkan pertama kali. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasulhu khair. Berdamai itu lebih bagus. Tetapi kalau kita melihat generasi yang terbaik umat ini, kita dapati di antara mereka juga terjadi perceraian. Umar ibn Khattab bahkan pernah bercerai. Dan sahabat-sahabat yang lainnya. Bukan berarti kita katakan kita harus meneladani mereka dalam bercerai, bukan. Tetapi ketika hal ini bukan menjadi celaan kalau dalam rangka untuk kebaikan agama, maka tidak boleh kita mencelanya secara mutlak. Atau kita mengatakan setiap orang yang bercerai berarti dia buruk. Tidak. Coba perhatikan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengajarkan satu doa yang sangat indah kepada orang yang baru menikah. Ketika kita dianjurkan waktu baru menikah itu kan sholat bersama. Ibnu Mas'ud mengajarkan salah seorang dari tabi'in yang ketika akan menikah untuk berdoa dalam sujudnya dengan doa seperti ini. Allahumma jma' bainana ma jama'ta ila khairin wa farriq bainana idza faraqta ila khairin. Ya Allah, kumpulkanlah kami, satukanlah kami kalau disatukan itu untuk kebaikan kami, dan pisahkanlah kami kalau memang perpisahan itu untuk kebaikan agama kami. Jadi subhanallah, di dunia ini kita sementara. Kita berhubungan dengan siapapun, jangan sampai mengorbankan cinta kita kepada Allah. Ini yang menjadi pertimbangannya orang-orang yang beriman. Makanya kembali kepada masalah tadi, hendaknya kita bersikap dengan benar. Jangan sampai kesalahan kita dalam bersikap merusak agama kita sendiri. Kita sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal indahnya Islam, nikmatnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Jangan sampai karena sikap-sikap bodoh, pengingkaran yang tanpa dasar belum juga terjadi pada dirinya, tetapi imannya sudah terancam. Maka ini jelas merupakan tipu daya syaitan yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua itu. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azzakumullah. Kita istirahat sebentar ya, sekitar 10 menit sambil mungkin ada yang mau minum atau yang lainnya. Kita akan teruskan lagi insyaallah setelah 10 menit untuk kita bahas tentang hukum poligami dalam Islam dan adab-adab yang berhubungan dengannya insyaallah. Serta hikmahnya ya insyaallah. Nah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sambil dinikmati apa snacknya?